wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Yang berkeanggotaan saya Erina Sarkan Wijaya dengan NIM 2411007. Dengan saya Mita Wijanafi dengan NIM 2411018. Dengan saya Syekh Sapri Sendiri dengan NIM 2411031. Dari materi yang pertama akan saya apa itu manajemen. Manajemen belum memiliki definisi yang baku, namun beberapa tokoh memberikan pandangannya seperti tokoh Mary Parker Collins mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, yang menekankan peran manajer dalam mengatur dan mengarahkan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, dari Ricky Wiggin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Orang yang menjalankan proses ini disebut manajer. Manajemen dikelompokkan dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua manajemen media, yang terakhir ada manajemen bawah. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan sendiri adalah proses penting dalam manajemen untuk mencapai keberhasilan perusahaan. Kegagalan sering terjadi akibat perencanaan yang buruk. Perencanaan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua ada perencanaan jangka panjang, yang terakhir ada perencanaan jangka pendek atau opsional. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan penyusunan kerangka kerja yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Pengorganisasian dilakukan oleh manajemen dengan mengatur kerjasama antar unit dalam suatu perusahaan. Manajemen juga memberi wewenang dan tanggung jawab kepada setiap individu yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian adalah usaha sistematis yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan rencana dan mengambil tindakan yang perlu untuk menghilangkan berbagai penyimpangan. Oke, selanjutnya yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk memerintah. Wewenang adalah hak untuk pemerintah yang dapat didelegasikan kepada bawahan. Namun tanggung jawab tetap ada pada atasan. Tanggung jawab menunjukkan hubungan atasan dengan bawahan, di mana bawahan wajib melaksanakan tugas sesuai kriteria, tetapi atasan juga bertanggung jawab atas hasil kinerja bawahannya. Pertanggungjawaban dilakukan melalui pelaporan hasil kerja pada atasan untuk menilai pencapaian tujuan dan kinerja sesuai wewenang yang diberikan. Struktur organisasi. Manajemen yang efektif membuktikan struktur organisasi yang menjelaskan rangka kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan gambaran tugas masing-masing bagian. Melalui struktur organisasi, manajemen akan mampu mengordinasikan kegiatan dari berbagai departemen yang dipimpin oleh individu yang diberikan wewenang dan tanggung jawab. Seperti contoh ini. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Perencanaan, pengawasan dalam perencanaan dan pengendalian. Peran pengawasan dalam perencanaan dan pengendalian. Pengawasan kepala bagian akuntansi bertanggung jawab atas fungsi akuntansi
baik dalam departemennya maupun koordinasi dengan departemen lain. Tugasnya meliputi pencatatan transaksi, penyediaan data untuk keputusan, evaluasi, koordinasi perencanaan dan pengendalian, serta penilaian efektivitas kebijakan. Ia juga memantau proses perencanaan dan pengendalian, memberi saran melalui laporan kinerja, dan menekan pada penyimpanan dari rencana agar manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat. Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Akuntansi Biaya bertugas menganalisis, mengelola, dan melaporkan informasi biaya untuk pengendalian dan keputusan manajemen. Departemen ini berkoordinasi dengan produksi, persoalan, dan pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta agar operasi usaha lebih efektif. Peran akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, analisis, perhitungan, dan pelaporan biaya, profitabilitas, serta kinerja operasi yang berfokus pada kebutuhan manajer. Dahulu perannya terbatas pada penilaian kesediaan dan harga pokok penjualan. Namun kini berkembang untuk mendukung manajemen dalam penyusunan anggaran, penilaian, pengendalian, penentuan harga dan laba, pemilihan alternatif keputusan, serta efisiensi biaya di era teknologi maju. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi yang berlaku di perusahaan dapat digolongkan di dalam dua bidang, yaitu satu, sistem akuntansi keuangan, dan dua, sistem akuntansi manajemen peraga. Menunjukkan golongan sistem informasi akuntansi seperti ini kabarnya. Perkenalkan, nama saya Ferdila Fernanda dengan NIM 2411-033. Pertanyaannya, pada perusahaan manufaktur, apakah proses pengendalian memanfaatkan informasi akuntansi biaya? Ya. Bagaimana informasi akuntansi? Informasi akuntansi. Biaya digunakan dalam pengendalian. Ya, terima kasih. Terima kasih telah memberikan penjelasan kepada saya. Soalnya saya masuk ke Oktober dengan NIM 2411-13. Pertanyaan adalah bagaimana pendapat Anda tentang hierarki yang terlalu kaku? Bagaimana pendapat Anda tentang hierarki yang terlalu kaku? Apakah bisa menghambat kreativitas anggota? Sudah. Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ferdi. Jawabannya, pertanyaannya apa perusahaan manufaktur, apakah proses pengendalian memanfaatkan informasi akuntansi biaya? Bagaimana informasi akuntansi biaya digunakan dalam pengendalian? Jawabannya iya. Di perusahaan manufaktur, proses pengendalian sangat bermanfaat informasi akuntansi biaya. Memanfaatkan informasi akuntansi biaya. Kesimpulannya, informasi akuntansi biaya digunakan untuk yang pertama, menyusun standar dan anggaran biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengetahui penyimpangan. Yang ketiga, untuk menganalisis penyebab penyimpangan. Yang keempat, pengendalian pemborosan dan peningkatan efisiensi produk. Yang kelima, menilai kinerja tiap departemen atau
nilai produk. Jadi akuntansi biaya menjadi alat utama dalam pengendalian biaya produksi agar perusahaan bisa bekerja lebih efisien dan mengoptimalkan laba. Apakah sudah? Kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Malik. Menurut saya, hierarki yang terlalu kaku memang bisa mengakibatkan aktivitas anggota. Kesimpulannya adalah struktur yang terlalu kaku yang memperlambat atas komunikasi dan mengurangi aktivitas, menurunkan inisiatif dan membuat koordinasi berbagai menjadi sulit. Akibatnya yang kurang luas bertindak atau berpendapat sebaliknya. Hierarki yang jelas tetap lead atau lebih mendukung kelancaran kerja dan persiapan anggota. Apakah ada tanggapan saudara? Presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.